Pemirsa di seluruh tanah air yang insya Allah dimuliakan Allah, amin. Wabil khususil khusus jamaah yang hadir di STEKPI, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Keuangan Perbankan Indonesia, panjang banget. Saya yakin yang lulus dari STEKPI kaya semuanya. Gimana nggak kaya? Coba dikasih ilmu buat nyari duit, dikasih ilmu buat jaga duit. Bank itu kan buat jaga duit ya. Tuh lihat coba orang kalau jaga duit kayak apa? Pakai mobil, iya kan? Ada polisinya di dalam. Coba kalau jaga iman kayak begitu. Kita mempersiapkan mobil anti dicuri dan dirampok oleh setan iman kita. Sekali waktu ada seorang ibu-ibu kecurian, dia lapor ke polisi. Mbak, dompet saya hilang. Mana cuma segitu-gitunya duit saya, Mbak. Betul nggak? Yang kecurian, yang kerampokan semua lapor. Begitu ada orang kecurian iman, kerampokan iman, nggak ada yang lapor, Mak Ustaz. Ustaz, tadi pagi saya nggak sholat subuh. Misalnya nggak ada orang laporan. Ya, kenapa begitu? Apakah duit lebih berharga daripada iman? Sekarang saya tanya, mata uang akhirat apa ya? Hah? Iman. Apa cukup iman saja? Iman tanpa amal apakah jadi iman? Iman itu akan berfungsi dan berarti ketika beramal. Amalnya amal apa? Amal ibadah. Mata uang di akhirat itu amal ibadah yang melahirkan kebaikan. Makanya mumpung di dunia, kalau kita sekarang ini miskin, gak ada kesempatan kaya, mendingan ibadah banyak-banyak. Ya betul gak? Oke, kita terusin cerita kita yang tadi. Sampai di mana nenek-neneknya? Nenek-neneknya nyasar di STEKPI. Begitu Rasul sallallahu alaihi wasallam bilang bahwa di surga nggak ada nenek-nenek, tuh nenek-nenek nangis. Rasul senyum, padahal karena Rasul kepengen bercanda gitu. Terus Rasul bilang apa? Nek, memang betul kalau di surga itu tidak ada nenek-nenek. Kenapa? Karena semua nenek-nenek di surga kembali menjadi perawan. Perawan, Bo. Ini jadi perawan semua nih. Perawan ting-ting. Ya, Bu. Oke, kita kembali ke tema besar kita tentang bidadari surga. Kalau saya sih terus terang tidak muluk-muluk, meskipun di dalam diri berharap bahwa nanti Allah Subhanahu wa taala akan berikan bidadari surga. Sekarang begini saja. Dalam kehidupan berumah tangga yang diinginkan apa kira-kira? Sakinah, mawaddah, litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Ternyata tujuan berumah tangga itu adalah sakinah, mawaddah. Jangan berharap dapat mawaddah apalagi ujungnya adalah rahmah kalau tidak ada sifat sakinah di dalam rumah tangga. Ya, saya ngomong begini bukan berarti rumah tangga saya udah benar, bukan. Ya bukan ya, Bu. Cuma kan yang kita kepengen bagaimana rumah menjadi surga. Jangan sampai rumah menjadi neraka. Kalau rumah menjadi surga, kira-kira yang namanya suami habis kerja kepengen balik nggak ke rumah? Kepengen buru-buru balik. Kenapa? Rindu akan surga. Belum rumah yang menjadi surga, rindu juga sama istri yang punya surga. Di mana surga istri? Ngerti emang kamu? Oh, tapi ngertinya cengar-cengir ngerti ini. Nah ya. Halo, Bu. Oke, kita harus mundur ke belakang nih. Sebelum ngomongin rumah yang penuh dengan kenikmatan-kenikmatan surga. Apa misalnya? Ketika kita ingin bercocok tanam, biasanya yang dicari apanya dulu? Bibit. Bibit apa lahan? Lahan apa bibit? Yakin? Berarti yang dicari lahan.
Habis la'an dicari bibit, sudah punya bibit kemudian ditanam apa dicangkul? Dicangkul dulu, habis dicangkul baru ini kenapa cengar-cengir? Pikirannya suka sama yang saya pikirin. Oh, berarti dicari dulu laki-lakinya dan perempuannya. Seperti apa laki-laki dan perempuannya? Gambarannya sederhana yang seperti Rasul sallallahu alaihi wasallam sampaikan. Nikahilah perempuan karena 4 perkara. Woi, laki. Ada nggak laki yang gini? Gue mau tanya nih, yang udah nikah, yang belum nikah siapa? Ini si mukanya dia nih. Waduh, nggak nonton kan di rumah? Pantesan berani. Bercanda. Nggak apa-apa, masih punya hak 3 lagi ya. Oh, kenapa? Kenapa? Ayo, kenapa? Mau protes? Mau protes? Ada di Quran mau protes? Ayo lo, mau protes? No, protes sama Allah. Ayo, berani? Berani ngomong gitu, Je? Berani ngomong gitu? Emang ngomong Quran. Oh, ngomong Quran. Siapa nyebut? Terus lu minumnya kapan, maboknya di sini? Berarti yang dicari harus la'annya dulu, laki-laki dan perempuan. Konsepnya sederhana yang seperti Rasul sampaikan, tungka'ul mar'a bi arba'ah, nikahilah perempuan itu karena 4 perkara. 1, lijamaliha, karena kecantikannya. Mana yang cantik? Yang cantik mana? Ya kalau istri saya mah nggak usah ditanya. Ini mananya yang lain kan boleh. Ini kan lagi ngomongin dakwah, maka saya tanya mana yang cantik? Ada yang mau ngaku cantik? Ada nggak yang mau ngaku cantik? Kalau ditanya ada yang mau ngaku cantik, kalau ada orang yang mau ngaku dirinya cantik bahaya, berarti jelek dia. Ketika bicara cantik, cantik yang mana dulu? Kan begitu. Cantik tidak selamanya bicara fisik, tapi juga bicara hati. Oke, 1, lijamaliha. Yang kedua, limaliha, karena hartanya. Kemudian yang ketiga, karena keturunannya. Yang keempat, apalagi kata Rasul, lidiniha, karena agamanya. Kemudian apa yang ditegaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Seandainya kalian menikahi seorang perempuan atau kalian menikah dengan siapapun hanya karena 3 perkara di depan, tunggu musibah akan datang. Oh ya, na'udzubillah min. Kok gitu, Je? Oh iya dong, kalau kita menikahi seorang perempuan karena kecantikannya, mohon maaf, dasarnya unsurnya adalah cantik. Begitu ketemu yang lebih cantik, bakal naksir lagi nggak? Bakal naksir, apalagi emang sifatnya dedemenan melulu sama orang. Siapa ya nenek gitu ya, KCS nih. Iya kan? Jadi kalau ukurannya cantik, sudah pasti akan mencari yang lebih cantik. Kalau ukurannya cantik, mohon maaf lahir batin, nggak bakal ada ketentraman loh bang. Kita bakalan ribut melulu sama orang. Kita bawa bini cantik di jalan nih, digodain orang, esmosi nggak? Esmosi kita. Apalagi zaman sekarang, zaman orang yang gak suka ngormatin orang lain. Iya kan? Makanya penting nih buat anak muda nih, kita bukan yang gak boleh nongkrong. Kata Rasul boleh nongkrong, asal nongkrongnya kita jangan mengganggu orang. Tuh kata Rasul begitu. Jangan nongkrong di tempat orang yang banyak lalu lalang. Jangan nongkrong di tikungan. Tuh, itu tuh adabnya ada. Di dalam Adabul Insan fil Islam tuh dijelasin. Bahkan di dalam beberapa kitab-kitab yang lain tuh Masya Allah, bagaimana para ulama menggali ilmu dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan tujuan adalah untuk menyelamatkan kita umat manusia dalam kehidupan dan pergaulan. Kehidupan dan pergaulan. Gak cukup kehidupan saja, tapi harus juga bicara pergaulan. Kenapa kok pergaulan? Supaya nggak gampang digauli. Gak ngerti ya? Jadul sih mamanya. Diuji mah nyela, bukan nyela sayang cakep pinter, lagi diuji hatinya. Lagi diuji hatinya, gampang tahan apa tidak gitu ya. Maaf ibu, kalau hidup hati kita nggak tahan dicela orang, nggak bakal bisa hidup. Iya betul nggak? Lihat Rasul, manusia paling tahan celaan, cacian makian.
Aduh, Allahu Akbar. Makanya kalau kita dicaci dimaki, tenang aja. Rasul yang begitu sangat sempurnanya ini masih dicaci dimaki, apalagi model kayak kita jauh dari sempurna. Kita ini ibarat jauh panggang daripada api. Makanya masak apapun gak bakal matang. Apinya di mana, panggangnya di mana. Jelas? 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 Baik, karena sudah jelas sampai di sini saja, mudah-mudahan ada manfaat. Kan katanya udah jelas tadi. Jelas? Baik. Jadi kalau karena kecantikannya akan banyak masalah dalam kehidupan. Belum perasaan cemburu. Apalagi bicara cemburu, cemburu buta. Padahal yang paling bagus cemburu mah cemburu melek. Benar, serius. Benar nggak? Ustaz Sahrul? Ustaz Sahrul, ya benar Ustaz Sahrul. Ya. Benar. Beliau sudah mulai jadi ustadz, sekarang kita doakan ya, amin. Amin, ya amin, amin, ya Allah. Minimal jadi ustadz buat diri sendiri dan keluarga. Ya. Sekarang saya tanya sama Kang Sahrul yang ganteng nih, masya Allah. Saya kalau lihat wajah beliau tuh seperti melihat titisan Nabi Yusuf. Ya Allah. 11 bintang-bintang